Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita masih kesempatan beraktivitas meskipun masih dalam ketentuan COVID-19 ini, dan insya Allah akan menuju new normal. Amin Rabbal alamin. Langsung saja, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami yang berjudul Metode dan Prosedur Penerjemahan. Langsung saja, saya Nispiranti akan menjelaskan sekilas ataupun sedikit tentang metode dalam penerjemahan. Berikut contoh penerjemahan per kalimat. Lafaz Arabnya berbunyi la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Ada yang mengartikan tidak sah salat orang yang melintasi masjid kecuali di masjid. Li jari di sini diartikan dengan kata melintasi. Mungkin kembali kepada kata jara yajri yang artinya melintasi. Akan tetapi dilihat dari kalimatnya masih sedikit rancu dan masih sedikit bingung. Tidak sah salat orang yang melintasi masjid kecuali di masjid. Itu bagaimana, kan masih sedikit rancu. Kan tetapi jari di sini diartikan dengan tetangga. Coba kita artikan dengan tetangga. La sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak sempurna salat tetangga masjid kecuali di masjid. Kata jari di sini berarti tetangga. Begitu juga dengan kata sempurna. Dari mana muncul kata sempurna tersebut? Di sini juga kita harus melihat dari sisi penafsiran yang baik dan benar. Maksud dari la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi, yang cocok dan sesuainya kita artikan tidak sempurna salat tetangga masjid kecuali di masjid. Ada contoh yang kedua yang berbunyi inkasafati syamsu yauma mata Ibrahim. Ada yang mengartikan terjadi gerhana matahari ketika Nabi Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim di sini diartikan sebagai Nabi Ibrahim. Namun arti yang sebenarnya terjadi gerhana matahari ketika wafat Ibrahim, dan boleh kita tambahkan sebagai maksud untuk lebih jelas dari maksudnya gitu. Terjadi gerhana matahari ketika wafat Ibrahim, kita tambahkan putra Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami juga mengambil teks opini di Google untuk diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke Arab, yang akan saya bacakan. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Terjemahan ke dalam bahasa Arabnya, minal a'radil ammati li'adwa coronavirus wahya wujudul a'radi dhaiqit tanaffusi fil halati syadidati liyumkina ayyusabbiba al-iltihabar ri'awai wa mutalazimatal jihazit tanafusi asyadidati wal fasadil kalwi hattal maut. Di sini minal a'radi. Kenapa kami awali dengan mina? Mina ini kadang-kadang tidak perlu kita artikan, langsung ke a'radi, yaitu tanda. Kenapa minal a'radi? Karena kami memakainya pertama dengan huruf mina, yaitu huruf jar. Untuk a'radi pastinya akan majrur, yaitu dengan kasrah. Kemudian lagi ada
kalimat wahya wujudu. Kenapa dia marfu dibaca wujudu? Karena dia khabar. Khabar harus marfu, makanya dhamma. Marfu'nya dengan dhamma. Wahya yaitu dhamir mubtada. Kemudian al-a'radi. Al-a'radi mudhafun ilaih, wajib majrur bil kasroh, wajib majrur dengan kasroh. A'radi. Kemudian lagi kata dhaiqit tanaffusi. Kenapa tidak alif lam? Dhaiqit al-dhaiki kayak gitu ya. Kenapa tidak alif lam? Karena dia mudhaf. Dhaiki ini sifat kepada al-a'radi tadi. At-tanaffusi boleh ada alif lam dan ujungnya mesti majrur, yaitu dengan kasroh. Ini kan tanaffusi diawali dengan al, akan tetapi untuk sinnya itu harus majrur, ujungnya itu harus majrur. Kemudian lagi liyumkina ayyusabbiba. Mestinya mestinya itu yusabbibu. Karena ada huruf an yang masuk. Karena ada huruf an, yaitu ya huruf yang menasab fi'il mudhari yang setelah huruf an harus fathah, yaitu harus mansub bil fathah. Kemudian yang terakhir ada al-iltihaba. Ini karena dia ialah al-iltihaba ini maf'ul bih untuk fi'il yusabbiba. Karakteristik penggunaan prosedur transfer. Kadang-kadang seorang penerjemah tidak dapat mengungkapkan makna kata BS di dalam BP karena kata itu tidak memiliki padanan yang tepat di dalam bahasa penerima, atau penerjemah beranggapan bahwa kata itu memiliki pengertian yang sangat khas, sehingga jika diungkapkan hilanglah kekasannya itu. Tak kala menghadapi masalah seperti ini, biasanya penerjemah mengalihkan kata BS ke dalam BP. Cara penerjemahan dengan pengalihan ini dikenal dengan prosedur transferan. Namun, bagaimanakah karakteristik yang sesungguhnya dari pemakaian prosedur ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya perlu dirumuskan konsep prosedur transfer, kategori kosakata yang dapat ditransfer, bentuk-bentuk adaptasi fonologi dari BS ke BP, dan alasan pemakaian prosedur tersebut. Sekaitannya dengan masalah di atas, Syaihabuddin tahun 2002 meneliti sejumlah data berupa kata atau kelompok kata yang diduga diterjemahkan dengan prosedur transfer berdasarkan kajian teori dan pengalaman. Data tersebut berjumlah 116 kata yang tersebar pada berbagai ayat di dalam Al-Quran dan terjemahnya. Surat Ali Imran terbitan Depak. Setelah data dikumpulkan dengan teknik tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif dari segi pertama, kesesuaian ejaan antara bahasa dan sumber penerima. Yang kedua, kategori kata yang ditransfer. Yang ketiga, alasan penggunaan prosedur ini. Hasil penelitian tersebut dapat Baiklah, saya di sini Putri Ralisan ingin menjelaskan tentang materi kita, yaitu prosedur transfer, yang mana transfer itu merupakan salah satu prosedur penerjemahan yang berkenaan dengan kosakata. Newmark mendefinisikan istilah transfer sebagai proses pengalihan sebuah kata dari bahasa sumber ke bahasa penerima.
Sedangkan prosedur transfer ini sendiri yaitu berarti proses pengalihan kata, proses pengalihan kata atau kelompok kata dari bahasa sumber atau sering disebut BS ke dalam bahasa penerima yang disebut BP dengan menyalinkan bentuk-bentuk hurufnya. Penyalinan ini diikuti dengan naturalisasi dan adaptasi fonologi bahasa sumber dan sistem fonologi bahasa penerima. Prosedur transfer digunakan untuk menerjemahkan kosakata yang termasuk kategori nama orang, nama tempat, nama kitab, dan istilah khusus. Selanjutnya, Newmark juga menegaskan bahwa ada beberapa kategori kosakata yang lazim ditransfer ke dalam bahasa penerima. Kategori itu ialah nama orang, nama geografi dan topografi, judul penerbitan, nama institusi, nama institusi swasta dan pemerintah, nama jalan dan alamat, dan objek kebudayaan atau konsep yang berkaitan dengan kelompok kebudayaan tertentu. Selanjutnya, keenam kategori tersebut dinaturalisasikan, artinya bentuk tersebut disesuaikan secara wajar sehingga selaras dengan karakteristik bahasa penerima. Praktik semacam ini menyebabkan perubahan huruf bahasa asal secara fonetis, fonologis, dan bahkan secara grafis, serta perpindahan dari abjad yang satu ke abjad yang lain, dan terlepas dari lafal yang sebenarnya. Sesungguhnya praktik naturalisasi ini berkaitan erat dengan masalah transliterasi, yaitu yang pertama penyesuaian ejaan. Kita mengambil satu contoh yang dari makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kada bi'a li Fir'aun, yang artinya keadaan mereka adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun. Jadi pada kata Fir'aun ini ditransfer ke bahasa penerima menjadi Fir'aun dengan mengalihkan huruf Ain menjadi A dan mengganti huruf pertama kata itu dengan huruf kapital, yaitu Fir'aun merupakan nama asing sebagai nama panggilan dari Walid bin Mus'ab sebagai gelar para raja Mesir. Fir'aun merupakan nama orang, maka di sini juga makanya di sini Fir'aun termasuk bahasa yang ditransferkan karena Fir'aun ini merupakan nama orang. Sedangkan analisis yang di atas menunjukkan beberapa gejala penyesuaian ejaan bahasa sumber dan bahasa penerima sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian vokal panjang seperti a, i, u menjadi a, i, dan u, seperti yang terjadi pada kata Ibrahim, Imran, Ismail, dan Fir'aun. Yang kedua, penyesuaian fonem bahasa sumber yang tidak ada padanannya dalam bahasa penerima. Yang ketiga, pemadanan fonem-fonem bahasa sumber ke bentuk-bentuk fonem bahasa penerima yang dianggap sesuai dengan seperti mim dipadankan dengan q sebagaimana pada contoh Al-Furqan, Ishaq, dan Yaqub. Ain dipadankan dengan a tapi ada tanda petiknya di atas sebagaimana contoh pada kata Fir'aun, Imran, Ismail, dan Yaqub, dan Hamzah dipadankan dengan kata apostrof seperti yang terjadi pada Israel. Yang keempat, pemakaian huruf kapital pada huruf awal kata yang ditransfer. Jika kata itu merupakan nama orang, kitab suci, dan nama tempat seperti Firaun, Ibrahim, Imran, Ishaq, Ismail, dan Al-Furqan. Yang kelima, pemakaian tanda baca seperti tanda titik, titik koma, tanda kurung, tanda tanya, tanda petik, dan sebagainya.
Penyesuaian ini dilakukan dengan penghilangan, penambahan, pemadanan, dan penggantian terhadap kosakata yang sudah menjadi bahasa Indonesia atau dianggap oleh penerjemah sebagai bahasa Indonesia. Kemudian gejala penyesuaian fonologis melalui proses penghilangan, penambahan, pemadanan, dan penggantian ini selaras dengan temuan Badudu pada tahun 1993 bahwa ada 7 jenis penyesuaian fonem bahasa Arab dengan fonem bahasa Indonesia. Ketujuh jenis ini adalah yang pertama gugus konsonan diselipi vokal seperti fikrun menjadi pikir. Di sini bahasa Arabnya fikrun menjadi pikir. Nah, jadi udah ditransfer ke bahasa Indonesianya. Yang kedua ada konsonan ganda disatukan seperti majalah. Contohnya majalah menjadi majalah. Yang ketiga diftong dijadikan monoftong seperti taubat menjadi taubat. Yang keempat konsonan KH menjadi K seperti khabar ataupun khabarun menjadi kabar. Dan yang kelima fonem F menjadi P seperti fasal menjadi pasal. Yang keenam ada fonem sya menjadi sa S. SY menjadi S seperti syarikat menjadi serikat. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada fonem Z menjadi J seperti izin menjadi izin. Namun ada pula kosakata yang dialih hurufkan secara utuh. Cara ini dikenakan pada kosakata bahasa Arab yang belum menjadi bahasa Indonesia seperti yang terjadi pada kata muhkamat dan bakkah. Karena itu penerjemah memberi catatan kaki pada kedua kata itu untuk menjelaskan maksudnya. Baik, yang kedua kita di sini ada ihwal transliterasi. Masalah transliterasi yang menonjol di antara keempat lembaga dapat dikemukakan seperti berikut. Yang pertama, transliterasi alfabet, yaitu dalam hal ini SKB berprinsip satu fonem, satu lambang. Karena itu fonem bahasa Arab yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia diwakili dengan satu fonem bahasa Indonesia dengan menambahkan tanda titik dan tanda titik di bawah atau di atas fonem tersebut. Cara demikian tidaklah praktis sehingga tidak ada satu penerbit pun sejauh pengetahuan penulis yang mengikuti aturan ini. Yang kedua ada diftong penanda panjang. Seperti tanda panjang A, I, dan U diberi lambang garis di atasnya sebagai penanda panjang sehingga dikenal fonem A, I, dan U. Kayak yang di Al-Quran seperti harakat panjang yang kita baca panjang. Yang ketiga ada penulisan artikel alif lam misalnya. Keempat institusi di atas berpandangan bahwa artikel alif lam ditulis dengan al jika diikuti dengan huruf qamariyah dan alif diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti artikel itu. Huruf pertama artikel al ditulis dengan huruf kapital jika berada di permulaan kalimat, ditulis dengan huruf kecil jika berada di tengah kalimat, dan ditulis kecil tetapi huruf pertama dari kata yang diikutinya ditulis dengan huruf kapital jika kata itu termasuk kategori kata yang harus ditulis dengan huruf kapital, kecuali untuk Al-Quran dan As-Sunnah. Semua artikel ini harus memakai tanda hubung. Kemudian kita lanjut yang keempat.
yaitu penulisan huruf kapital. Dalam pengalihurufan keempat lembaga di atas tetap mengindahkan pemakaian huruf kapital. Maksudnya kelompok kata yang harus ditulis dengan huruf kapital sebagaimana ditetapkan dalam ejaan harus ditulis dengan huruf kapital. Satu hal yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa jika kosakata bahasa Arab telah masuk ke bahasa Indonesia, bahkan telah didokumentasikan di dalam KBBI, maka kata itu harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Peneliti Abu Udah pada tahun 1985 menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat kosakata yang terutama berasal dari bahasa Persia, Romawi, bahasa Romawi, bahasa Persia, Habsyi, dan Latin. Namun Allah Ta'ala menegaskan dalam surah Yusuf ayat kedua dan Toha ayat 113, Az-Zumar ayat 28, Fussilat ayat 3, Asy-Syura ayat 7, Az-Zukhruf ayat 3, dan Al-Ahqaf ayat 12, bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Artinya Allah memandang kata serapan asing sebagai bahasa Arab. Kemudian materi kita yang ketiga yaitu kategori kosakata yang ditransfer. Di sini ada contohnya. Wa inni sammaituha Maryam. Yang artinya sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Ayat 36. Jadi pada kata Maryam ini merupakan kata asing sebagai nama ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah putri Imran. Maryam merupakan nama orang sehingga kata ini ditransfer karena tidak ada padanannya dalam bahasa penerima. Analisis data di atas menunjukkan bahwa kosakata yang ditransfer dapat dikelompokkan ke dalam kategori nama orang, nama tempat, nama kitab suci, dan istilah-istilah khusus. Kategori kosakata ini sejalan dengan pandangan Newmark yang mengatakan bahwa pada umumnya prosedur transfer digunakan dalam menerjemahkan kosakata yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, kosakata yang bertalian dengan objek kebudayaan atau konsep kepercayaan yang dianut oleh kelompok khusus. Kosakata yang lazim ditransfer dapat dikelompokkan ke dalam kategori nama orang, nama geografi, judul penerbitan, dan nama lembaga. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Sekaitan dengan temuan penelitian ini, ada lagi kosakata yang harus ditransfer, yaitu nama-nama Allah. Nama itu semestinya ditransfer ke bahasa penerima, tidak boleh diekuivalensikan. Contohnya diekuivalenkan. Zaidan pada tahun 1985 mengutip pendapat kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah bahwa nama-nama Allah itu bersifat tauqifi, bukan ciptaan manusia. Manusia hanya menerima dan menggunakan nama-nama yang dikemukakan dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi manusia tidak boleh menciptakan nama Allah, tidak boleh menciptakan menciptakan sendiri nama Allah. Di samping itu, istilah-istilah khusus keagamaan sebaiknya ditransfer karena sulit sekali menemukan padanannya dalam bahasa penerima. Selanjutnya kata-kata bahasa sumber sudah menjadi bahasa penerima, tidak perlu diterjemahkan, tetapi langsung ditransfer. Misalnya kata Abida, contohnya seperti kata Abida, jangan diterjemahkan dengan arti menyembah, tetapi ditransfer menjadi beribadah.
Di sini, jadi yang beda di sini artinya beribadah. Penelitian ini menemukan adanya kecenderungan penerjemah untuk menerjemahkan seluruh kosakata bahasa sumber ke bahasa penerima tanpa memperhatikan apakah kata itu sudah menjadi bahasa penerima atau tidak. Kemudian dalam kasus penerjemahan Al-Quran, di samping kategori kosakata yang secara teoritis harus ditransfer, ada 3 kategori lainnya yang semestinya ditransfer. Ketiga kategori tersebut ialah yang pertama nama-nama Allah, yang kedua istilah-istilah keagamaan yang sulit dipadankan, dan yang terakhir kosakata yang sudah menjadi bahasa penerima. Kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu yang terakhir, alasan pemakaian prosedur transfer. Jadi di sini prosedur transfer digunakan penerjemah karena beberapa alasan seperti berikut. Yang pertama, untuk menarik perhatian penyimak atau pembaca seperti yang terjadi pada ungkapan alif lam mim. Yang kedua, kata itu memiliki pengertian khusus yang penjelasannya terlampau panjang. Dan yang ketiga, kata itu sama seperti tidak dapat dipadankan. Kemudian prosedur transfer digunakan karena beberapa alasan, diantaranya untuk menarik perhatian pembaca, karena itu tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, dan karena sebuah kata memiliki nuansa khusus di dalam bahasa sumber. Alasan tersebut sejalan dengan pandangan Newmark yang menegaskan bahwa prosedur transfer dipakai untuk memberi warna lokal, menarik perhatian pembaca, menciptakan keintiman antara teks dan pembaca, dan karena suatu kata memiliki makna, nuansa, dan konteks khusus. Juga sejalan dengan pandangan As-Sobuni pada tahun 1985 yang menafsirkan sebagai huruf yang terputus-putus yang disajikan untuk menarik perhatian pembaca. Jadi huruf itu sendiri merupakan mukjizat. Jika diterjemahkan maka hilanglah untuk unsur kemujizatannya. Contohnya tadi kayak yang telah kita bilang tadi, ada di makalah juga. Kemudian alasan lain apa? Paling tidak pemakaian prosedur transfer dapat memberikan 4 keuntungan. Yang pertama, memberi kelengkapan pengertian di bidang semantik. Yang kedua, mengisi kekosongan leksikon bahasa Indonesia. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan khusus suatu register. Prosedur ini dapat diterapkan karena fakta-fakta linguistik menunjukkan kelenturan bahasa sumber untuk beradaptasi dengan bahasa penerima dan penerimaan para penutur bahasa penerima. Menurut Marcelino, pada tahun 1993, sebuah kata dipinjam karena ketiga alasan di atas yang telah kita bilang tadi, kita sebutkan tadi, dan karena memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan sistem bahasa penerima. Pemakaian prosedur transfer dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya memberi kelengkapan pengertian di bidang semantik, mengisi kekosongan leksikon bahasa penerima, dan memenuhi kebutuhan khusus suatu register. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita tentang karakteristik prosedur transfer.